Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Selamat datang kembali di channel Obrolan Fighter. Sepanjang hari banyak banget berita yang gue dapet, entah itu dari promotor Bellator atau dari UFC. Dan langsung aja berikut kabar terbaru dari olahraga tempur. Kemarin, promotor Bellator akhirnya menggelar event pertamanya di tahun ini, sekaligus menjadi debutnya sepupu Khabib Nurmagomedov, yaitu Usman Nurmagomedov. Usman Nurmagomedov sebelumnya datang dengan rekor sempurna, tak terkalahkan. Kala itu, Khabib Nurmagomedov juga hadir sebagai pelatihnya Usman Nurmagomedov. Sekilas, gaya bertarung Usman sangat mirip dengan Israel Adesanya, selalu ganti kuda-kudanya dan tidak terlalu agresif. Usman hanya melakukan one punch dan one kick, tapi sangat presisi dan sangat mematikan. Usman tidak melakukan pressure, tapi setiap lawan masuk, Usman dengan mudahnya melakukan block dan counter attack. Usman sedikit demi sedikit melakukan jab, strike, low kick, dan head kick, dan itu berlangsung selama 3 ronde penuh. Dan Usman pun dinyatakan menang via unanimous decision atas Hamel. Dan Usman merayakannya dengan sujud. Kemenangan Usman membuat rekor Khabib semakin panjang, yaitu 4 kali menang dan tak terkalahkan sebagai pelatih, sekaligus memperpanjang rekor Usman, yaitu 12 kali menang dan tak terkalahkan. Di sesi foto, kalian melihat deretan 3 fighter tak terkalahkan, yaitu Umar dengan 13 kali menang dan tak terkalahkan, Usman yaitu 12 kali menang dan tak terkalahkan, dan Khabib Nurmagomedov 29 kali menang dan tak terkalahkan. Lalu di main event Bellator 255 yang juga ditayangkan langsung melalui channel YouTube Bellator, sang juara bertahan yaitu Patricio Pitbull menang mudah atas Emmanuel Sanchez via submisi dengan guillotine choke di ronde pertama. Hal itu membuat rekor panjang Pitbull di Bellator menjadi fighter dengan fight terbanyak, yaitu 24 kali menang, kemenangan terbanyak dalam sejarah yaitu 20 kali menang, kemenangan terbanyak dalam perebutan sabuk yaitu 10 kali menang, dan kemenangan finish terbanyak dalam sejarah Bellator yaitu 13 kali menang. Selanjutnya di final, Pitbull akan melawan AJ McKee di Grand Final World Grand Prix Bellator. Lalu kabar kedua, dikarenakan perebutan sabuk kelas featherweight tertunda, dikarenakan Alexander Volkanovski terpapar COVID-19, membuat UFC memiliki ide, yaitu menunjuk Alexander Volkanovski dan Brian Ortega untuk menjadi pelatih di Ultimate Fighter seri ke-29. Di video lain, gue akan membahas apa itu The Ultimate Fighter dan sejarah The Ultimate Fighter seri pertama hingga seri ke-28. Kabar selanjutnya dari kelas featherweight lagi. Setelah kalah dari Brian Ortega, The Korean Zombie akan bertarung kembali melawan The Rising Star kelas ini, yaitu Dan Ige, yang akan menjadi main event di UFC Fight Night yang akan berlangsung pada 20 Juni mendatang. Terus kapan ya Zabit bertarungnya? Lalu kabar selanjutnya dari kelas welterweight. Wartawan terbaik UFC yaitu Brett Okamoto mengabarkan bahwa Gilbert Burns akan bertarung kembali melawan fighter karate terbaik di UFC yaitu Stephen Thompson sebagai partai tambahan di UFC 264, di mana trilogi antara Conor McGregor versus Dustin Poirier yang akan menjadi main eventnya. Lalu kabar selanjutnya dari kelas berat alias kelas heavyweight. Sang rising star yang menurut gue adalah ancaman nyata bagi kelas ini, yaitu Cyril Gane, setelah menang dengan sangat membosankan atas Jairzinho Rozenstruik, sekaligus memperpanjang rekornya, yaitu 8 kali menang dan tak terkalahkan, akan melawan fighter yang membuat pensiun sang legenda, yaitu Alistair Overeem. Ya, dia adalah Alexander Volkov. Dikabarkan akan bertarung pada 27 Juni nanti sebagai main event di UFC Fight Night. Kabar selanjutnya, setelah tidak bekerja sama lagi dengan perusahaan Reebok, UFC akan mengabarkan bahwa per 6 April
UFC akan menggunakan aparel baru, yaitu Venum. Dan Venum pun merilis bayaran yang akan didapatkan fighter setelah menggunakan aparelnya selama pertarungan. Kabar selanjutnya dari Jan Blachowicz. Rupanya kemenangan brutal Francis Ngannou membuat jiwa kompetitif Jan Blachowicz makin terpacu. Jan Blachowicz berminat untuk melawan Francis Ngannou di kelas heavyweight. Kata Jan Blachowicz dalam interviunya dengan RT Sport, "Jika UFC mengatakan pada saya, Anda ingin melawan Francis Ngannou, kenapa enggak? Dia punya kekuatan seperti Predator. Dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Polish Power." Bahkan, Jan Blachowicz siap untuk melawan Jon Jones, entah itu di kelas light heavyweight atau bahkan di kelas heavyweight. He don't fight against me. That's why he do almost everything. And I understand his decision, because I think he knew that when he gonna fight against me, he gonna lose this fight. So he do this decision. Okay, now I go to heavyweight. If I go to heavyweight, if I lose in heavyweight, no problem, because I will start talking. Okay, that was not my weight. That was just something like this, and then maybe he will come back to 205. We will see. But then he gonna meet me. So we will see. I'm waiting for him. He promised me this fight after when I knock out the Corey Anderson. So I'm just waiting for him to come back to 205. He has to fight against me, because I've got now I'm the champion. I'm the king of 205. So if you want to come back to 205, I'm gonna be the first to have to fight him. Lalu kabar selanjutnya, setelah harapannya supaya semakin dekat dengan title shot menjadi kandas dikarenakan tragedi colok mata yang dilakukan Leon Edwards. Akhirnya Belal Muhammad mendapatkan jadwal untuk bertarung. Tentu bukan rematch dengan Leon Edwards, karena Leon Edwards menolak dan juga mendapatkan lawan yaitu Nate Diaz. Akhirnya seorang veteran Brazilian Jiu-Jitsu siap untuk melawan Belal Muhammad, yang akan dijadwalkan nanti tanggal 12 Juni pada main card UFC 263, yaitu berbarengan dengan partai perebutan sabuk di kelas flyweight antara Deiveson Figueiredo versus Brandon Moreno. Lalu kabar terakhir, mungkin agak horor, yaitu terjadi tragedi yang tidak terduga terjadi di event MMA Cage Fury Fighting Championship, yaitu ketika Ketek Cliff bertarung melawan Devin Goodell. Secara amat mengejutkan, jari Ketek Cliff hilang alias putus. Entah bagaimana kronologi persisnya, yang pasti pertarungan sempat berhenti lama untuk mencari jari yang hilang. Dan dikabarkan jari fighter tersebut diketemukan dan langsung dilakukan proses penyambungan jari dan berjalan dengan baik. Kok bisa gitu ya? Itulah beberapa kabar hangat dari dunia tempur. Kabar mana yang paling kalian suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe obrolan fighter. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan berita hangat dan pembahasan lainnya. Terima kasih.